kita kaitkan sedikit ya, kita korelasikan dengan ilmu agama sedikit ya. Ini kita kaitkan agama dengan psikologis gitu ya. Mengapa sampai terjadi judi online atau hutang piutang yang bisa menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga atau perkelahian gitu. Terus sampai saling membunuh itu kan. Nah, kurangnya rasa syukur sebenarnya. Syukurnya itu yang tidak ada. Ketika kita bisa mampu mensyukuri sesuatu ya, kita melirik dari ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7 gitu ya. Sebenarnya kalau kita mampu bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat kita berkali-kali lipat. La in syakartum la azidannakum, la in kafartum inna azabi lasyadid gitu. Ketika kita mampu untuk bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat kita ya berkali-kali lipat. Dan ketika kita kufur terhadap nikmat, maka akan dikasih azab yang sangat pedih. Nah, ini sebenarnya yang kurang gitu. Kurang ya. Iya, kurang bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sapa Tawakal. Untuk teman-teman setia dimanapun berada, sebelumnya saya ucapkan semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu murahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk video kita kali ini adalah bersama kami dengan Bapak seperti Bapak Ruslan SPD MLD, kemudian Pak Handri Ramdhani SPD SI. Nah, bersama dengan beliau-beliau ini alhamdulillah kita akan berbagi dengan ini yang menjadi tema kita pada hari ini dapat dibedah oleh beliau berdua. Nah, jadi temanya adalah maraknya kehidupan yang di zaman modern ini juga orang akan sulit untuk mencapai suatu kesuksesan karena didasari oleh ekonomi hingga terjadilah suatu perpecah belahan dalam hubungan rumah tangga ataupun terjadi hal seperti melakukan pembunuhan diri dan lain sebagainya. Ya, yang pertama kita mulai dari Bapak Ruslan terkait dengan untuk ekonomi ya. Ini karena penyebabnya pertama itu adalah ekonomi Pak Ruslan. Ekonomi kita itu karena rendahnya ekonomi tidak dapat memenuhi ya dalam kewajiban seorang suami ya, juga seorang istri itu kebanyakan melakukan utang piutang. Kemudian ada yang terjadi suaminya melakukan judi online. Nah, untuk menyikapi hal yang seperti itu Pak Ruslan, kira-kira langkah apa yang harus diambil sehingga orang itu tidak melakukan hal itu dengan tujuan ekonominya akan meningkat begitu. Bagaimana Pak Ruslan? Pertama-tama di dalam rumah tangga ini ya, supaya kita tidak melakukan judi online ya. Nah, di dalam rumah tangga ini perlu ada kreativitas antara suami dan istri. Salah satu kreativitas yang paling mudah kita lakukan di dalam rumah tangga itu salah satunya usaha. Usaha apapun yang penting usaha lah. Yang penting usaha. Nah, kalau sudah ada usaha, maka di dalam rumah tangga ini akan terlihat hidup karena ada kesibukan di dalam usaha yang dijalankan. Nah, yang jadi masalah ketika rumah tangga ini yang tidak punya aktivitas apapun. Nah, inilah yang menimbulkan terjadinya yang dikhawatirkan yang seperti yang tadi kan judi online kan? Karena tidak adanya kesibukan di dalam rumah tangga. Kalau ada kesibukan ya paling di dalam rumah tangga itu akan terlihat aktif lah ya.
Oke, terima kasih Pak. Sekarang coba kita akan dengar dari Pak Ando Ramdan terkait dengan hal ini ya. Menurutnya bagaimana? Nah, tujuannya pertama itu begini Pak Andri. Ya. Tujuan fokus kita itu adalah inginnya menjadi suatu kesejahteraan dari ekonomi kita. Ya, bagaimana cara seperti itu agar karena itu adalah salah satu menghindari dari penjudian online, kemudian utang, kemudian jadinya bunuh diri dan lain sebagainya itu. Karena itu bisa kita kategorikan saja bahwa orang seperti itu karena ekonominya yang kurang. Nah, sekarang langkah apa yang harus kita ambil agar mereka itu hidupnya sejahtera begitu? Kira-kira bagaimana itu? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tema ini menarik sekali ya, saya rasa. Karena ini banyak terjadi sekarang ini, kasus-kasus seperti ini terjadi di masyarakat kita, terutama masalah judi online ini ya. Judi online dan hutang piutang. Ini yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga atau perkelahian dalam rumah tangga. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal-hal seperti ini? Ini sebenarnya kalau karena ya yang menjadi permasalahan utamanya ya ini beranggapan karena kurangnya ekonomi. Semua beranggapan ya terjadinya judi online atau hutang piutang karena kekurangan ekonomi. Ini sebenarnya mengkambing hitamkan masalah ekonomi sebenarnya ya. Ini kalau menurut perspektif saya sebenarnya tidak begitu. Iya. Kalau sebenarnya menurut saya itu tidak begitu karena itu kurangnya ya mentalitasnya yang tidak kuat gitu. Ya, kalau dilihat dari perspektif misalnya kita kaitkan sedikit ya, kita korelasikan dengan ilmu agama sedikit ya. Ini kita kaitkan agama dengan psikologis gitu ya. Mengapa sampai terjadi judi online atau hutang piutang yang bisa menyebabkan perpecahan dalam rumah tangga atau perkelahian gitu. Terus sampai saling membunuh gitu kan? Nah, kurangnya rasa syukur sebenarnya. Syukurnya itu yang tidak ada. Ketika kita bisa mampu mensyukuri sesuatu ya, kita melirik dari ayat Al-Quran surat Ibrahim ayat ke-7 gitu ya. Sebenarnya kalau kita mampu bersyukur maka Allah akan menambahkan nikmat kita berkali-kali lipat. La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi lasyadid gitu. Ketika kita mampu untuk bersyukur maka akan ditambahkan nikmat kita ya berkali-kali lipat, dan ketika kita kufur terhadap nikmat maka akan dikasih azab yang sangat pedih. Nah, ini sebenarnya yang kurang gitu. Kurang bersyukurnya yang tidak ada sehingga tidak mampu untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Kalau masalah ekonomi saya rasa masalah keuangan gitu ya, kita melihat perspektif kebahagiaan itu dari keuangan itu memang itu egosentris saja menurut saya. Itu cuma egonya saja gitu ya. Itu egonya saja. Mana kebahagiaan itu tidak harus punya uang banyak, tidak harus punya jabatan posisi yang banyak. Tapi ketika kita sudah mampu untuk bersyukur, maka semua permasalahan itu bisa kita hadapi dengan Jadi intinya berarti orang yang melakukan utang piutang sama judi online itu berarti bukan karena ekonominya ya, tetapi melainkan karena kurang mensyukuri apa yang diberikan oleh. Ya ada juga, ada juga karena ya ada yang ekonomi mungkin ya sebagian, dan ada juga sebagai apa istilahnya sebagai hobi lah itu ya, sebagai main-main gitu ya. Kebiasaan itu jadi kebiasaan, jadi habit gitu kan. Karena kurangnya ini dari pemerintah, kontrol itu dari pemerintah sebenarnya. Padahal pemerintah beberapa kali itu kan mengiklankan atau warning ke masyarakat tidak melakukan judi online, tapi situsnya itu ya tidak diblokir gitu. Kalau kita melihat dari perspektif kebahagiaan ya dari kebahagiaan sebenarnya kalau mau bahagia itu mudah sekali sebenarnya. Tidak harus punya uang banyak. Iya, tidak harus punya uang banyak karena egosentris kita saja gitu sebenarnya. Kalau mengukur atau melihat keuangan itu sebagai tolak ukur kebahagiaan kita gitu. Bersyukur saja itu kita sudah mampu untuk bahagia gitu. Berarti artinya ya kalau misalnya kita bisa
mengendalikan diri kita, yang apa namanya tetap bersyukur atas nikmat itu, intinya kita tidak akan berhenti. Iya, ya itu penyebab utamanya itu karena gimana Bapak Ruslan? Berarti jadi kesimpulannya kalau seperti yang disampaikan Pak Andre, jadi suatu kebahagiaan Iya. atau utang piutang, judi online itu tidak sepenuhnya berdasarkan ekonomi, tapi karena kurang bersyukurnya sebagai manusia. Ya kalau menurut ini filsafat kenyataan dan kehidupan ya, rasa syukur itu akan muncul ketika merasa dirinya sudah merasa cukup atau merasa memiliki lah. Ya. Ini kalau sudah merasa cukup, merasa sudah tidak perlu ada, tidak ada tanggungan, tidak ada beban kiri kanan, otomatis rasa syukur itu pasti akan ada pada diri seseorang. Berarti rasa bersyukurnya kita itu belum terjadi ya. Berarti ketika kita orang melakukan judi online, ketika orang melakukan utang piutang, berarti untuk bersyukur itu belum bisa kita ciptakan begitu, karena kita belum puas, belum ada sesuatu yang Ya, kita kalau sudah syukuri. merasa mapan, pasti akan merasa bersyukur. Ya, akan mudah diberikan pencerahan-pencerahan, sehingga dengan pencerahan itu dia akan merasa bersyukur nanti. Kalau belum merasa mapan, walaupun sebanyak apapun nasihat atau pencerahan, maka rasa syukur itu akan sulit diterima. Terima ya, karena memang Iya. belum Nah, mencukupi ini kan saja, dari segi pandangan filsafat kehidupan hari ini. berdasarkan ekonomi ya. Betul. Jadi Pak Andre gimana itu, Andre? nah ini sebenarnya perspektif yang salah ini tentang memandang kebahagiaan gitu, bersyukur. Orang bersyukur itu ya, bersyukur itu sebelum kita bahagia, itu untuk membuat kita bahagia. Ya. Kalau kita setelah misalnya kalau kita mau bersyukur setelah bahagia, makanya itu sudah tidak akan pernah bisa bahagia. Iya. Ya kita bahagia ketika kita sudah mampu bersyukur gitu, bukan karena kita bersyukur setelah kita bahagia. Nah, menurut saya itu sebenarnya perspektif yang terbalik menurut saya. Makanya kebahagiaan itu tidak akan pernah bisa ketemu gitu. Kita akan menemukan kebahagiaan ketika kita sudah mampu untuk bersyukur. Syukur ini yang akan menarik bahagia gitu. Karena tentang bahagia itu sudah banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran gitu ya. Banyak sekali. Ya, jadi sepotong. Jadi ini Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Ruslan itu, kan orang lagi sedang melakukan utang, kemudian yang kedua orang lagi sedang melakukan judi online, tetapi terjadi hal itu karena dia tidak mensyukuri, kan begitu, seperti yang disampaikan oleh Pak Ruslan. Sementara apa yang harus disyukuri, sementara dia belum ada sesuatu yang harus disyukuri begitu. Tiba-tiba bersyukur, kecuali kalau kita sudah cukup, mungkin dengan berhutang kan itu baru ada bersyukur, seperti itu ya sampaikan oleh Pak. Ya, kan latar belakang sehingga munculnya rasa syukur ini kan pasti ada sesuatu yang dirasakan. Ya, yang sesuatu yang dirasakan, misalkan dengan kebahagiaan, kecukupan dan lain sebagainya itu, nah itulah baru yang munculnya rasa syukur ini. Kan kalau tidak ada yang dirasakan, tiba-tiba merasa syukur, apa yang disyukuri? Apa yang disyukurkan kan? Harus ada sesuatu yang dirasakan lah kan. Oleh Pak Adi itu Pak, ya bersyukur itu dan seperti yang sudah disampaikan dalam Al-Quran dan tadi begitu. Ya memang dalam ada atau tidaknya kita sesuatu yang kita rasakan itu, asalkan kita sudah menciptakan rasa syukur itu dulu. Nah nanti mungkin ini saya tangkap nih dari pikirannya Pak Adi. Yang penting kita bersyukur dulu, nanti lama-lama dengan rasa syukurnya kita itu apakah akan ditambah lebih sesuatu yang akan diberikan kepada kita oleh Yang Maha Kuasa. Jadi seperti itu. Seperti itu ada. Iya, betul. Pak, gimana itu? Ini kan, mohon maaf, ini saya dulu. ada saya potong sedikit kan ini. Ya. Kan ini kan ada rasa syukur kan. Ya. Ya Tuhan kan menciptakan rasa syukur ini ketika manusia itu sudah diberikan kebahagiaan, diberikan kecukupan, kemewahan dan lain sebagainya. Nah, barulah Tuhan itu menurunkan ayat-ayat atau yang berkaitan dengan rasa syukur, atau ada perintah untuk manusia
untuk merasa bersyukur kepada Sang Pencipta. Nah, kalau tidak ada sesuatu yang dirasakan oleh manusia yang ditentukan Tuhan, maka kata syukur itu mungkin tidak akan ada. Karena ada rasa inilah yang melahirkan kata syukur. Ya, jadi ini menarik nih pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Pak Harus Ruslan. ada rasa dulu baru kita Ada bersyukur. perbedaan pendapat antara bersyukur dan tidak bersyukur ya. Anda gimana untuk ini? Seperti yang disampaikan Pak Ruslan. Nah, ini menurut saya perspektif yang salah, ini perlu pengkajian lebih khususnya lebih spesifik. Sebenarnya bersyukur itu sebenarnya tidak harus melihat kita dapatkan apa, kita punya apa, kita memiliki apa, tapi bersyukur itu adalah untuk kita berterima kasih sebenarnya atas hidup ini saja, ya. Kita harus bersyukur. Bersyukur tidak harus punya harta banyak, bersyukur tidak harus punya uang banyak, gitu ya. Setiap napas yang kita hembuskan itu adalah nikmat yang luar biasa. Kalau kita menarik hadis dari riwayat Tirmizi, ya, ketika kita sudah mampu untuk istilahnya menyenangkan orang lain, maka kita akan senang, gitu ya. Kita akan merasa senang, gitu. Makanya kalau kita menjadi penyayang, maka Ar-Rahman, Allah SWT akan menyayangi kita, gitu. Makanya kenapa ketika kita punya masalah itu, kita harus berserah pada Allah SWT. Kita menserahkan semua permasalahannya, kita beribadah hanya kepadanya dan meminta juga hanya kepadanya. Ini yang tidak ada sebenarnya pada orang-orang yang kecanduan di online, gitu. Ini yang syukurnya itu, dan dia lupa, gitu. Yang memberikan dia harta atau apa, uang itu siapa? Yang berikan rezeki. Rezeki itu tidak harus berupa uang saja, gitu kan. Kebahagiaan itu juga rezeki, gitu. Ar-rizqu huwa al-ata'u, gitu. Rezeki itu adalah pemberian. Sesungguhnya pemberian itu adalah rezeki. Iya, rezeki itu adalah pemberian. Sejatinya rezeki adalah pemberian, gitu. Makanya kita harus beribadah hanya kepada Allah SWT dan meminta juga hanya kepadanya. Nah, ini yang perspektif yang dilontarkan oleh saudara Bapak Ruslan ini ada, itu saya menganggapnya itu sebagai filsafat materialistik, gitu ya. Dilihat dari hanya kebendaan saja, dari material saja. Dengan konteks kita hari ini kan, perbincangan kita hari ini kan tadi masalah ekonomi sampai judi online dan apa nama tadi? Iya, makanya saya pakai filsafat realita tadi, fikih realitanya. Ya, betul. Jadi pemirsa, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Ruslan dan Bapak Hendri ini ilmu yang benar-benar luar biasa kalau menurut saya. Ini pemahaman beliau itu sudah sungguh luar biasa sekali. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ruslan juga ada benarnya, seperti yang disampaikan oleh Pak Hendri pun juga ada benarnya, pemirsa. Nah, kira-kira mau pilih yang mana pemirsa pakai itu tergantung dari teman-teman sendiri. Kalau menurut saya ini adalah luar biasa, punya Pak Ruslan juga luar biasa, Pak Hendri juga luar biasa. Semoga ini video ini bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe agar channel ini menjadi berkembang. Saya Sabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.